Dua bisnis haram para ulama Indonesia perusak ekonomi Indonesia. Pada video yang cukup singkat dan pendek ini kita akan membahas dua bisnis haram para ulama Indonesia yang bisa merusak perekonomian Indonesia, bahkan bisa membunuh perekonomian Indonesia. Sebenarnya banyak sekali bisnis-bisnis haram para ulama Indonesia yang bisa merusak sendi-sendi perekonomian Indonesia. Tetapi untuk video kali ini kita akan membahas dua saja. Dua bisnis haram para ulama Indonesia yang bermerek syariah. Yang pertama adalah bank konvensional, diharamkan oleh para ulama Indonesia. Yang kedua, rokok legal dalam negeri juga diharamkan oleh para ulama Indonesia. Dua hal ini sangat membunuh perekonomian Indonesia. Oleh sebab itulah harus kita teliti dengan seksama. Kita tidak boleh gegabah mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulullah. Ini sangat berbahaya, bisa menyebabkan orang itu jauh dari rahmatnya Allah jika berani-berani mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah dan juga tidak diharamkan oleh Rasulullah. Yang pertama yaitu masalah bank konvensional. Bank konvensional ini diharamkan oleh mayoritas ulama Indonesia. Tetapi kemudian mereka mendirikan bank yang diberi merek syariah atau halal. Cobalah kita renungkan. Bank konvensional diharamkan rame-rame. Kemudian mereka mendirikan bank yang diberi merek syariah atau diberi merek halal. Ada namanya bank halal atau halal bank, atau bank syariah, merek-merek syariah. Ini adalah merek untuk melariskan jualan. Jadi ini adalah bisnis. Mengapa? Karena semua bank itu sama saja. Bank is bank. Bank is bank. Semua bank itu sama saja. Mengapa? Karena alat transaksinya menggunakan uang. Jadi seluruh bank itu baik yang berkonvensional maupun yang bermerek syariah atau bermerek halal, semuanya sama-sama menggunakan alat transaksi berupa fulus atau uang, bukan emas atau dinar dan bukan perak atau dirham. Inilah masalah yang harus kita teliti, karena sebenarnya masalah perbankan itu tidak ada di zaman ulama salafus soleh, belum ada di zaman Imam Hanafi, belum ada di zaman Imam Malik bin Anas, belum ada di zaman Imam Syafi'i, belum ada di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan sampai kepada tahun 600 Hijriah, yaitu pada zamannya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bank itu belum ada. Kalau riba sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ingat nih, kalau riba sudah ada sejak zaman jahiliyah. Lalu apakah sistem perbankan itu langsung ditarik menjadi riba? Belum tentu. Nanti dulu begitu. Kita harus melihat alat transaksi yang digunakan. Apakah menggunakan emas, ataukah menggunakan perak, menggunakan dinar, ataukah menggunakan dirham. Sedangkan bank-bank di seluruh dunia saat ini itu alat transaksinya masih menggunakan fulus, menggunakan uang. Dan uang atau fulus ini bukan termasuk komoditi riba. Karena riba secara bahasa lughatan bermakna ziyadah, tambahan. Nah, yang namanya tambahan itu bisa ribal fadli, kemudian ada riba nasi'ah, ada riba liyat. Lalu bagaimana ini uang ini bisa masuk ke dalam ribal fadli, riba nasi'ah, dan riba liyat? Ini perlu penelitian. Jadi kami siap untuk membahas masalah perbankan ini. Dan kami sejak zaman dahulu ini ya, tatkala memperdalam fikih dan hadis-hadisnya Rasulullah SAW, kami sangat getol bahwa riba pasti haram, tetapi bank belum tentu riba.
tergantung sistem dan alat transaksi yang digunakan. Karena alat transaksi yang digunakan selama masih menggunakan fulus, menggunakan uang, tidak menggunakan emas, tidak menggunakan perak, tidak menggunakan dinar, tidak menggunakan dirham, maka bank-bank itu bisa sangat leluasa. Oleh sebab itulah kami sangat berharap di Indonesia ini banyak ulama dan kiai memiliki bank, justru memiliki bank. Itu harapan kami. Karena perbankan itu bisa menguasai perekonomian dunia. Nah di Indonesia ndai, sedikit-sedikit ditakut-takuti bank riba. Bank riba adalah haram. Dosanya yang paling sedikit, yang paling kecil, yang paling ringan itu seperti dosa yang menzinai ibu kandungnya. Memang benar itu kalau riba. Jadi kalau riba itu dosa yang paling ringan itu seperti orang yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Itu kalau riba. Tetapi masalahnya apakah bank itu riba? Nah inilah kita harus musyawarah. Kami Al-Faqih Mu'allim siap untuk membahas permasalahan ini. Karena alat transaksi yang digunakan tidak dinar, tidak dirham, tidak emas, tidak perak. Nah kalau seandainya alat transaksi yang digunakan itu emas atau perak, dirham atau dinar, ini sangat rentan sekali dengan permasalahan riba, ya. Kemudian yang kedua yaitu rokok ilegal, rokok legal. Rokok legal yang resmi dalam negeri diharamkan dengan dalih kesehatan. Kemudian cukai dinaikkan, cukai hasil tembakau dinaikkan setinggi langit untuk membunuh perekonomian Indonesia. Karena rokok ilegal bisa beredar bebas, kan aneh. Rokok yang legal dalam negeri dipermasalahkan terus-menerus alasan kesehatan. Kemudian alasan diharamkan padahal Allah dan Rasulullah tidak pernah mengharamkan yang namanya sijarah atau dukhon atau tadkhin. Enggak ada rokok diharamkan oleh Allah dan Rasulullah. Kemudian alasan karena kesehatan, asapnya itu bisa menyebabkan ini itu. Sedangkan knalpot kendaraan di jalan-jalan setiap hari, Masya Allah, knalpot itu ya namanya knalpot, apalagi kok cerobong-cerobong pabrik itu ya, itu asapnya bisa membunuh banyak orang, tapi nggak diharamkan. Sedangkan rokok yang awalnya dari daun dibakar kemudian diharamkan rame-rame, kemudian cukainya dinaikkan tinggi sehingga banyak pabrik rokok yang kolab. Akhirnya para petani, karyawan, bahkan pendapatan negara yang ratusan triliun rupiah setiap tahunnya bisa hancur. Inilah dua bisnis yang bisa menghancurkan perekonomian Indonesia. Oleh sebab itulah mari kita sadar dan waras untuk membenahi perekonomian Indonesia sesuai dengan syariat Allah dan Rasulullah SAW. Demikian wallahu taala a'lam bishawab.